Baik, yang pertama kita masuk ke latar belakang. Pengelolaan peminjaman barang elektronik di lingkungan kampus masih banyak dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan pelayanan, kesalahan pencatatan, serta kurangnya pengawasan terhadap penggunaan aset kampus. Kondisi ini menghambat efisiensi dan transparansi dalam mendukung kegiatan akademik. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem informasi peminjaman barang elektronik berbasis web yang terencana dengan baik. Untuk memastikan proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran, digunakan model network planning sebagai metode perencanaan proyek dalam mengatur urutan aktivitas, menentukan jalur kritis, serta mengendalikan waktu dan biaya pengembangan sistem. Baik, yang berikut teori yang digunakan. Teori yang pertama yaitu model network planning, merupakan metode perencanaan proyek yang memetakan seluruh aktivitas proyek beserta hubungan ketergantungannya dalam bentuk jaringan kerja. Yang kedua, activity on a row atau AOA, merupakan teknik yang mempresentasikan aktivitas proyek dalam bentuk panah untuk menunjukkan urutan dan durasi pekerjaan. Yang ketiga, activity on node atau AON merupakan teknik yang mempresentasikan aktivitas sebagai node sehingga lebih mudah dan analisis waktu mulai dan waktu selesai aktivitas. Yang keempat, critical path method atau CPM merupakan metode untuk menentukan jalur kritis proyek, yaitu aktivitas yang tidak memiliki waktu kelonggaran. Yang kelima, Gantt chart itu merupakan alat visualisasi jadwal proyek untuk memantau waktu mulai, durasi, dan waktu selesai setiap aktivitas. Baik, yang berikut metode. Yang pertama, identifikasi aktivitas proyek, di mana menentukan seluruh aktivitas pengembangan sistem informasi dari tahap awal hingga implementasi. Yang kedua, penyusunan jaringan kerja, di mana aktivitas proyek disusun menggunakan diagram AOA dan AON berdasarkan hubungan ketergantungan antar aktivitas. Yang ketiga, perhitungan waktu proyek, di mana dilakukan perhitungan forward pass dan backward pass menggunakan metode CPM. Yang keempat, penyusunan jadwal proyek, di mana hasil perhitungan digunakan untuk menyusun jadwal proyek dalam bentuk Gantt chart. Yang kelima, menganalisis biaya proyek, di mana estimasi biaya dilakukan berdasarkan aktivitas proyek yang telah direncanakan. Baik, yang berikut itu kita masuk pada hasil dan pembahasan. Yang pertama, identifikasi aktivitas proyek. Seluruh aktivitas proyek disusun dalam tabel aktivitas sebagai dasar perencanaan. Di bawah merupakan tabel aktivitasnya yang terdiri dari kode aktivitas, nama aktivitas, ketergantungan, dan durasi dalam bentuk hari. Di sini terdapat 8 aktivitas yang memiliki nama aktivitasnya tersebut, masing-masing nama aktivitas, dan memiliki ketergantungan serta durasi atau waktu pengerjaannya. Yang berikut adalah diagram AOA dan AON. Diagram yang digunakan untuk menggambarkan urutan kerja dan hubungan antar aktivitas proyek, di mana diagram AOA dan AON dimulai dengan start, yaitu aktivitas A, yaitu analisis kebutuhan sistem tidak memiliki ketergantungan dengan durasi pengerjaannya itu 3 hari. Dan yang berikut aktivitas B, yaitu perancangan sistem, dimulai jika aktivitas A, yaitu analisis kebutuhan sistem, selesai. Dan waktu pengerjaan untuk aktivitas B, yaitu 4 hari. Dan yang berikut aktivitas C, yaitu perancangan database. Perancangan database dimulai jika aktivitas B, yaitu perancangan sistem, sudah selesai. Dan untuk waktu perancangan database, yaitu 2 hari. Dan yang berikut yaitu pengembangan front end. Pengembangan front end atau aktivitas D dimulai jika aktivitas B, yaitu perancangan sistem, selesai dan waktu pengerjaannya itu 5 hari. Yang berikut aktivitas E, yaitu pengembangan back end, dimulai ketika aktivitas C, yaitu perancangan database, selesai dan waktu pengerjaannya itu 4 hari. Dan yang berikut aktivitas F atau integrasi sistem dimulai ketika
Aktivitas D dan E yaitu pengembangan front end dan pengembangan back end itu sudah selesai. Dan untuk waktu pengerjaan integrasi sistem itu 2 hari. Yang berikut aktivitas G yaitu pengujian sistem. Pengujian sistem itu dimulai ketika aktivitas F yaitu integrasi sistem sudah selesai dan untuk waktu pengerjaannya itu 1 hari. Yang berikut implementasi dan dokumentasi atau aktivitas H. Aktivitas H itu dimulai ketika aktivitas G selesai, pengujian sistemnya sudah selesai dan untuk waktu pengerjaan sistem itu 1 hari. Teman-teman bisa lihat pada gambar diagram AOA dan AON tersebut. Oke, bagian selanjutnya yaitu CPM dan slack time. Di sini kita akan menghitung early start, early finish, latest start dan latest finish dari setiap aktivitas yang ada. Kita menghitungnya dengan menggunakan rumus yaitu setiap masing-masing aktivitas dari masing-masing ini ES ditambah dengan waktu dari setiap aktivitas. Yang dimana kita dapat melihat dari gambar berikut. Selanjutnya yaitu setelah kita mendapatkan early start, early finish, latest start dan latest finishnya, kita akan menghitung slack time-nya. Yang dimana teman-teman dapat melihat ini pada tabel berikut. Untuk selanjutnya yaitu kita menghitung slack time-nya. Slack time dihitung menggunakan rumus latest start dikurangi early start atau latest finish dikurangi early finish. Yang dimana setiap dari hasil penyelesaian slack time dalam tabel itu semuanya 0 kecuali aktivitas pada D. Sehingga dalam jalur kritisnya kita akan menghilangkan aktivitas D. Teman-teman dapat melihat pada gambar berikut. Baik, yang berikut itu ada tampilan Gantt. Di sini kami menggunakan aplikasi Microsoft Project, di mana sudah terdapat nama aktivitas, durasi pengerjaan proyek tersebut, waktu start, waktu finish, ada juga nama anggota kelompok yang mengerjakan dari aktivitas tersebut, dan juga terdapat biaya dari masing-masing aktivitas, masing-masing aktivitas tersebut. Dan di bagian kanan itu ada gancarnya. Yang berikut itu simulasi Python. Jadi dari proyek kami ini, kami bawakan ke aplikasi Python untuk mensimulasikan proyek kami tersebut. Ini merupakan skrip atau kode-kode program dari proyek kami tersebut. Yang berikut itu hasil simulasi dari Python itu muncul gambar aktivitas AON, diagram AON, diagram AOA, dan juga Gantt dari proyek tersebut. Baik, yang berikut yaitu kesimpulannya. Model network planning efektif digunakan dalam perencanaan proyek sistem informasi, peminjaman barang elektronik berbasis web. Untuk manfaatnya, yaitu membantu pengendalian waktu, biaya, serta meminimalkan risiko keterlambatan proyek. Dan yang terakhir adalah saran. Model ini dapat diterapkan pada proyek sistem informasi lainnya di lingkungan kampus dengan tingkat kompleksitas yang lebih besar.